Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang analisis neraca dan laba rugi dari organisasi profit dan non-profit. Yang pertama, kita akan membahas PT Sritek Isman Tbk dan entitas anak. PT Sritek ini didirikan pada tahun 1966 oleh H.M. Lukpinto di Pasar Klewer, Solo, sebagai usaha perdagangan tekstil kecil. 2 tahun kemudian, Sritek mulai mendirikan pabrik cetaknya sendiri, dan pada tahun 1982 perusahaan ini merambah ke sektor tenun dengan mendirikan pabrik tenun pertamanya. Sayang sekali pada tahun 2025, tepatnya 1 Maret 2025, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek ini resmi bangkrut dan tutup. Keputusan ini diambil karena Sritek tidak mampu membayar utang dan dinyatakan pailit. Oke, bisa dilihat ini ada laporan posisi keuangan dari PT Sri Rejeki. Di sini ada rasio likuiditas dari PT Sri Rejeki. Yang pertama, current ratio tahun 2021, setiap RP1 utang lancar dijamin dengan RP 0,38 aktiva lancar. Artinya perusahaan ini masih mengalami minus untuk melunasi hutang. Dan pada tahun 2022, setiap RP1 utang lancar dijamin dengan RP 2,74 aktiva lancar. Yang kedua ada quick ratio. Pada tahun 2021, setiap RP1 utang lancar dijamin dengan 0,14 aktiva lancar. Pada tahun 2022, setiap RP1 utang lancar dijamin dengan RP 1,24 aktiva lancar. Yang ketiga ada cash ratio. Untuk tahun 2021 dan 2022, setiap RP1 utang lancar dijamin dengan RP 0 aktiva lancar. Artinya perusahaan tidak dapat menjamin hutangnya. Oke, selanjutnya ada rasio solvabilitas. Yang pertama ada total debt to asset ratio. Tahun 2021, total aset perusahaan yang dibelanjai oleh hutang adalah sebesar RP 1,3156 atau 131,56%. Pada tahun 2022, total aset perusahaan yang dibelanjai oleh hutang adalah sebesar RP 2.0210 atau 202,10%. Yang kedua ada total debt to equity ratio. Tahun 2021 totalnya min 4,1679 atau min 416,79%. Artinya modal lebih kecil daripada utang. Tahun 2022 total min 1,9789 atau min 197,89%. Artinya modal lebih kecil daripada hutang. Yang ketiga ada time interest earn ratio. Tahun 2021 dengan time interest earn ratio sebesar minus 11 kali. Berarti keuangan perusahaan tidak bisa menutup beban bunga. Pada tahun 2022 dengan time interest earn ratio sebesar 2,9 dibulatkan 3 kali. Berarti keuangan perusahaan bisa menutup beban bunga. Yang keempat ada long term debt to equity ratio. Tahun 2021 penggunaan hutang jangka panjang RP minus 0,1332 atau minus 13,32% dari modal sendiri. Tahun 2022, penggunaan hutang jangka panjang RP minus 1,851219 atau 185,12% dari modal sendiri. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Yang pertama ada inventory turnover. Tahun 2021, persediaan dalam setahun berputar sebanyak 2 kali. Tahun 2022, persediaan dalam setahun berputar sebanyak 3 kali. Yang kedua ada average days inventory. Tahun 2021, barang atau bahan baku disimpan di gudang selama 161 hari sebelum dijual. Tahun 2022, barang atau bahan baku disimpan di gudang selama 103 hari sebelum terjual. Yang ketiga ada receivable turnover. Pada tahun 2021 dan 2022, perusahaan ini tidak memiliki perputaran piutang. Yang keempat, aset turnover. Tahun 2021, perputaran total aktiva selama 1 tahun sebanyak 0,7 kali. Pada tahun 2022, perputaran total aktiva selama 1 tahun sebanyak 0,7 kali. Sekian.
Untuk rasio profitabilitas gross profit pada tahun 2021, setiap satu penjualan perusahaan menghasilkan keuntungan kotor sebesar 0,436, sedangkan pada tahun 2022 setiap RP1 penjualan perusahaan menghasilkan keuntungan kotor sebesar 0,508. Untuk yang kedua, operasi profit margin pada tahun 2021 setiap satu penjualan perusahaan menghasilkan EBIT sebesar 1,118, sedangkan pada tahun 2022 setiap satu penjualan perusahaan menghasilkan EBIT sebesar 0,482. Untuk yang ketiga, net profit margin pada tahun 2021 setiap satu penjualan perusahaan menghasilkan EAT sebesar 1,144, sedangkan pada tahun 2022 setiap satu penjualan perusahaan menghasilkan EAT sebesar 0,565. Lalu untuk keempat yaitu ROA pada tahun 2021 setiap satu total aktiva menghasilkan laba usaha sebesar 1,608 rupiah perusahaan, sedangkan pada tahun 2022 setiap satu total aktiva menghasilkan laba sebesar 0,926 perusahaan. Lalu untuk kelima, ROI pada tahun 2021 setiap satu total aktiva menghasilkan laba bersih sebesar 1,645, sedangkan pada tahun 2022 setiap satu total aktiva menghasilkan laba bersih sebesar 1,085. Lalu untuk yang keenam yaitu ROE pada tahun 2021 setiap satu modal sendiri menghasilkan laba bersih sebesar 4,571, sedangkan pada tahun 2022 setiap modal sendiri menghasilkan laba bersih sebesar 1,397. Perkenalkan, nama saya Rifki Ramadan. Di slide selanjutnya itu ada interpretasi neraca common size. Dalam laporan posisi keuangan PT Sri Rejeki tercatat bahwa kas perseroan per 31 Desember 2022 sebesar 59,97%, sedangkan total aset lancar sebesar 57%. Dan di slide selanjutnya itu ada interpretasi laporan laba rugi per common size. Persentase laba kotor pada tahun 2021 sampai 2022 mengalami penurunan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih semakin buruk. Untuk analisis indeks, neraca indeks menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam struktur keuangan PT Sri Rejeki Isman Tbk dan entitas anak. Antara tahun 2021 dan 2022, laba dan ekuitas mengalami penurunan yang signifikan, begitu pula dengan aset lancar. Beberapa liabilitas mengalami peningkatan, tapi secara keseluruhan kewajiban lancar mengalami penurunan. Perusahaan non-profit yang kelompok kami pilih yaitu ada Yayasan Pendidikan Ubudiyah Indonesia. Yayasan Pendidikan Ubudiyah Indonesia adalah badan hukum yang menaungi Universitas Ubudiyah Indonesia atau UI di Banda Aceh. Yayasan ini memberikan kesempatan beasiswa kepada mahasiswa Universitas Ubudiyah Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan dari Yayasan Pendidikan Ubudiyah Indonesia. Yang pertama ada rasio likuiditas yang terdiri dari current ratio dengan hasil 309%. Current ratio yang lebih dari 100% menunjukkan bahwa yayasan memiliki cukup aset lancar yang menutupi kewajiban lancarnya. Rasio 309% menunjukkan likuiditas yang sangat baik, yang berarti yayasan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik. Yang selanjutnya ada rasio solvabilitas yang terdiri dari total debt to total asset ratio dengan hasil 89,80%. Rasio ini menunjukkan bahwa 89,80% dari total aset dibiayai oleh hutang. Ini menunjukkan tingkat
risiko yang sangat tinggi karena yayasan sangat bergantung pada hutang untuk memenuhi asetnya. Yang selanjutnya ada total debt to equity ratio dengan hasil 8,85%. Rasio ini menunjukkan bahwa untuk satu ekuitas terdapat 8,85% hutang. Ini menunjukkan bahwa yayasan memiliki struktur modal yang sangat berisiko. Yang selanjutnya ada time interest earned ratio dengan hasil 8,2%. Rasio ini menunjukkan kemampuan yayasan untuk membayar bunga utangnya. Rasio yang rendah menunjukkan bahwa yayasan mungkin kesulitan untuk memenuhi kewajiban bunga. Yang selanjutnya ada long term debt to equity ratio dengan hasil 7,50%. Rasio ini menunjukkan bahwa yayasan memiliki utang jangka panjang yang signifikan dibandingkan dengan ekuitasnya, yang menunjukkan risiko finansial yang tinggi. Selanjutnya ada rasio aktivitas yang terdiri dari receivable turnover dengan hasil 25,10%. Rasio ini menunjukkan seberapa efisiensi yayasan dalam mengumpulkan piutang. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan efisiensi yang lebih baik. Yang selanjutnya ada average collection period dengan hasil 14,34%. Yaitu rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan piutang. Waktu yang lebih pendek menunjukkan efisiensi yang lebih baik dalam mengumpulkan piutang. Selanjutnya ada working capital turnover dengan hasil 15,34%, menunjukkan efisiensi dalam menggunakan modal kerja untuk menghasilkan penjualan. Selanjutnya ada total asset turnover dengan hasil 1,0% atau 100%, menunjukkan efisiensi dalam menggunakan total aset untuk menghasilkan pendapatan. Dan yang terakhir ada fixed asset turnover dengan hasil 1,18%, menunjukkan efisiensi dalam menggunakan aset tetap untuk menghasilkan pendapatannya. Analisis rasio profitabilitas Yayasan Pendidikan Ubudiyah Indonesia menunjukkan adanya beberapa hal yang perlu diperhatikan. Margin laba kotor perusahaan yang cukup baik, namun margin laba bersih yang relatif rendah. Ini mengindikasikan adanya beban operasional atau biaya lain yang perlu dievaluasi. Return on Asset atau ROA menunjukkan efisiensi dalam penggunaan aset, tetapi return on investment atau ROI secara keseluruhannya masih rendah, dan return on equity atau ROE menunjukkan tingkat pengembalian modal yang cukup baik. Selanjutnya ada analisis neraca common size Yayasan Pendidikan Ubudiyah Indonesia pada tahun 2016 sampai 2017. Yang pertama ada aset lancar. Aset lancar di sini turun dari 8,56% ke 1,10% pada tahun 2017. Di sini menunjukkan adanya likuiditas yang melemah. Yang kedua, aset tidak lancar naik menjadi 98,89%, menandakan fokus lebih besar pada investasi jangka panjang. Yang ketiga, ada kewajiban lancar naik dari 2,75% ke 13,65%, menunjukkan peningkatan utang jangka pendek. Yang keempat, ada kewajiban jangka panjang yang turun dari 89,23% ke 76,20%, menandakan pengurangan ketergantungan pada utang. Yang terakhir, ekuitas meningkat dari 7,99% ke 10,14%, didorong oleh saldo laba dan laba tahun berjalan yang lebih tinggi. Selanjutnya, hasil analisis dari laporan laba rugi common size. Berdasarkan laporan laba rugi common size, laba bersih tahun 2017 sebesar 1,15% dari total pendapatan usaha. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencatat laba bersih sebesar 1,13%, maka terjadi peningkatan profitabilitas sebesar 0,02 poin persentase. Hal ini menunjukkan efisiensi yang sedikit lebih baik dalam pengelolaan beban dan penghasilan lain-lain pada tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 2016.
Neraca indeks menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam struktur keuangan Yayasan Pendidikan Ubudiyah Indonesia antara tahun 2016 dan 2017. Meskipun laba dan ekuitas mengalami peningkatan, namun terdapat penurunan yang signifikan dalam aset lancar dan mengalami peningkatan dalam kewajiban lancar. Jadi kesimpulannya, analisis laporan keuangan menunjukkan bahwa perusahaan PT Sri Rejeki Isman Tbk mengalami kebangkrutan. Sementara organisasi Yayasan Pendidikan Ubudiyah Indonesia mencatat peningkatan profitabilitas sebesar 0,02%. Kebangkrutan operasional, ketidakefisienan manajemen, serta masalah likuiditas yang menyebabkan perusahaan PT Sritek dapat disebabkan oleh penurunan pendapatan, tingginya biaya, ketidakmampuan membayar kewajiban finansial. Sebaliknya, peningkatan profitabilitas non-profit kemungkinan didorong oleh pengelolaan dana yang lebih efisien. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan suatu entitas baik profit maupun non-profit sangat bergantung pada efektivitas strategi pengelolaan keuangan serta faktor eksternal seperti kondisi pasar dan dukungan stakeholder. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.